Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga anak-anak tetap sehat dan tetap semangat dalam belajar. Anak-anak, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hormat dan patuh. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada pembahasan hari ini adalah tentang hormat dan patuh. Tujuannya adalah anak-anak dapat mengetahui nanti bagaimana cara hormat dan patuh kepada kedua orang tua, bagaimana hormat dan patuh kepada guru, dan bagaimana hormat dan patuh kepada sesama anggota keluarga. Anak-anak, apakah anak-anak dan apa yang anak-anak lakukan ketika hendak ke sekolah? Pasti bersalaman dengan kedua orang tua kamu kan? Di sekolah, anak-anak selalu taat dan patuh kepada guru, suka menolong dan bekerja sama dengan teman, serta menjaga kebersihan lingkungan. Itu semua ciri anak yang soleh. Biasakan berperilaku terpuji kepada siapa saja, apalagi kepada yang lebih tua. Kita harus menghormatinya. Kepada teman pun kita juga harus menghargainya. Dimanapun berada, hendaknya kita berperilaku baik. Anak-anak, alangkah baiknya kalau kita dalam kehidupan sehari selalu patuh kepada orang tua. Anak yang soleh harus hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, juga kepada sesama anggota keluarga. Orang tua harus dihormati dan dipatuhi. Merekalah yang membimbing dan menyayangi kita. Ayah bekerja untuk menafkahi kita. Ibu bekerja untuk menyediakan keperluan kita. Jika tidak hormat kepada mereka, kita termasuk anak yang durhaka. Anak durhaka dibenci oleh Allah dan orang tua. Anak durhaka akan dimasukkan ke nerakanya Allah. A'udzubillahi min dzalik. Coba, anak-anak tentu dapat memberikan contoh ketika hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Misalnya, satu, santun ketika berbicara, tidak berteriak-teriak. Dua, sopan dalam berperilaku. Tiga, meminta sesuatu dengan cara yang baik dan sopan. Anak-anak tentunya bisa memperhatikan gambar tersebut. Ada anak-anak yang mau berangkat sekolah bersalaman dengan orang tua. Ada anak-anak yang bekerja. Anak-anak bekerja menyapu, membantu orang tua di halaman sehingga halaman rumah menjadi bersih. Perintah orang tua harus dipatuhi, nasihatnya harus didengarkan dan dilaksanakan. Anak yang patuh disayang orang tua, jadilah anak yang patuh dan taat. Contoh sikap patuh kepada orang tua diantaranya jika diperintahkan kebaikan, segera melaksanakan, tidak menunda-nunda. Jika dinasihati, mendengarkan dan melaksanakan, tidak membangkang perintah orang tua, kemudian melaksanakan perintah orang tua dengan senang hati. Ayo, siapakah di antara kamu yang suka membantah orang tua? Segeralah menjadi anak yang hormat dan patuh agar menjadi anak yang soleh. Anak-anak, kemudian yang kedua, kita juga harus hormat dan patuh kepada guru. Siapakah orang tuamu di sekolah? Pasti bapak dan ibu guru. Kamu harus hormat dan patuh kepada mereka. Kepatuhan dan hormat kamu terhadap guru sama seperti kepada orang tuamu. Bagaimana cara hormat kepada guru, anak-anak? Jika kamu bertemu guru, ucapkanlah salam. Jabatlah tangannya sambil tersenyum. Bicaralah dengan sopan kepada gurumu. Jika lewat di depannya, berjalanlah dengan menunduk sambil mengucapkan permisi, mengucapkan assalamualaikum, dan lain sebagainya. Jika hendak bertanya, mintalah izinnya. Jika dengan mengangkat tangan terlebih dahulu. Anak, kemudian yang ketiga adalah hormat kepada sesama anggota keluarga. Keluarga ibarat sebuah bangunan. Semua bagiannya bersatu dan saling menguatkan. Demikian juga dengan keluarga. Semua anggota keluarga harus bersatu dan bekerja sama dengan cara yang saling menghormati. Seorang kakak harus sayang kepada adiknya. Seorang adik harus hormat kepada kakaknya.
saling membantu, contohnya membersihkan rumah, merapikan tempat tidur masing-masing, tidak mengganggu satu sama lain. Sesama anggota keluarga tidak boleh bertengkar atau bermusuhan. Semua anggota keluarga harus saling menyayangi. Jika mempunyai sesuatu, kita harus mau berbagi dan tidak boleh saling berebut. Semua anggota keluarga harus saling hidup rukun. Anak-anak, jadi jelas bahwa kita satu, harus patuh kepada kedua orang tua. Kedua, harus patuh kepada ibu guru. Dan yang ketiga, hormat kepada sesama anggota keluarga. Kalau ini terjaga dan dijalani anak-anak, maka hidup kita akan menjadi bahagia di dunia dan di akhirat. Anak-anak, mari kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.